Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Apa kabar Anda semuanya pada hari ini? Kalau saya masih batuk-batuk sih sekarang, tapi sudah agak mendingan sih. Udah minum obat, minum macam-macam deh, minum jahe, minum madu. Karena kadang-kadang saya tuh kalau cuma sakitnya batuk pilek itu males ya ke klinik. Kalau ke klinik juga kadang-kadang nggak sembuh, obatnya itu aja. Tinggal istirahat, lama-lama juga batuknya hilang sendiri. Oke, cukup tentang kabar mengenai saya. Nggak penting lah ya, karena ada hal yang lebih bagus lagi untuk saya ulas mengenai operasi besar-besaran kali ini yang pada beberapa hari lalu dijalankan, yaitu sekitar 5 hari yang lalu. Dan di operasi kali ini yang diperiksa ada 1.700 orang warga asing. 1.700 orang loh tuh, wow, banyak banget kan? Dan saking banyaknya warga negara asing yang menempati wilayah ini, sampai-sampai wilayah ini disebut sebagai salah satu lubuk atau gudangnya dari warga asing, terletak di Bandar Sultan Sulaiman, Port Klang. Jadi memang sebelumnya ya, kawasan perumahan flat di Jalan Sultan Abdul Samad, Bandar Sultan Sulaiman ini sudah terkenal banget dengan koloni warga asing yang menempati area tersebut. Ya kalau ada ribuan orang asing yang menempati di satu kawasan secara bersama-sama dalam satu waktu, tentu hal ini akan membuat risih ya masyarakat sekitar, karena banyak tentunya hal-hal yang tidak baik terjadi. Kejadian buruk yang sering berlaku di kawasan tersebut. Ya sama halnya seperti di Indonesia sekarang ini yang sedang terjadi di Pulau Bali. Ribuan turis warga negara asing saat ini mendiami Bali dan tidak mau pulang-pulang. Kalau tidak mau pulang-pulang sudah bukan turis lagi ya. Jadi bule-bule itu jadi pati, pendatang asing tanpa izin di Indonesia. Mereka juga kerja secara ilegal. Tuh di Bali banyak. Kata siapa? Kalau bule itu kaya-kaya semua. Buktinya di Bali sekarang ini mereka semua itu malah berebut lapangan kerja dengan penduduk lokal dan sering berantem dengan berbagai macam kasus juga. Ini jadi ngelantur nih sampai ke Bali. Oke, jadi operasi yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Selangor dibantu oleh pasukan Gerakan AM, kemudian juga Majelis Bandaraya di Raja Klang bersama beberapa agensi ini membawa sepasukan sebanyak 290 orang. Dan operasi ini dimulai dari jam 5 sore. Dan kawasan flat ini terdiri dari 5 tingkat yang dikelilingi oleh kawasan perindustrian yang didiami oleh warga asing yang bekerja di kilang-kilang berdekatan kawasan flat tersebut dan juga di beberapa kedai. Dan setelah pasukan operasi sampai di kawasan itu, mereka langsung saja menjalankan kepungan di kawasan sekeliling perumahan sebelum serbuan dijalankan. Dan tentu saja kalau ada operasi mengejutkan seperti ini mendadak, pasti ada aja beberapa warga asing yang coba untuk melarikan diri ketika menyadari kehadirannya pihak berkuat kuasa. Dan selain itu terdapat juga warga asing yang coba bersembunyi. Dia menyembunyikan diri di bawah mobil. Di bawah mobil orang-orang yang sedang parkir di situ. Ya langsung ketahuan lah kan, kakinya kelihatan. Selain itu juga ada beberapa warga asing yang ngeyel dan enggan untuk membuka pintunya ketika diarahkan oleh pegawai. Digedor-gedor juga nggak dibuka. Ya akhirnya didobraklah dengan paksa. Menurut pengakuan warga asing yang ditemui, mereka mengaku bekerja di beberapa kilang dan kedai yang terletak berdekatan dengan flat tersebut. Dan ada juga majikan yang menyewa unit rumah di kawasan itu untuk dijadikan sebagai tempat tinggal para pekerjanya. Jadi ada satu unit yang dihuni hampir oleh 15 orang. Ini kan kasihan banget ya, mereka majikannya bisa-bisanya cuma nyewa satu rumah gitu untuk 15 orang. Gimana itu tidurnya, udah kayak ikan asin mungkin ya. Dan pemeriksaan kemudian pun dijalankan terhadap 1.700 warga asing yang terdiri dari tentu saja ada warga negara Indonesianya, ada Bangladesh, Nepal, dan juga Myanmar. Menurut pihak imigresen Malaysia, aduan mengenai hal ini diterima dari penduduk sekitar situ yang diviralkan melalui TikTok. Jadi sudah banyak penduduk lokal nih yang merekam pakai handphone mereka dan membuat konten di TikTok sambil ngetek atau mention pihak imigresen supaya melakukan operasi di wilayah tersebut. Kemudian pemeriksaan awal dijalankan yang lalu mendapati beberapa kesalahan yang ditemukan dalam operasi kali ini, yaitu antaranya melibatkan kesalahan tinggal lebih masa, tidak mematuhi syarat sah permit, dan berbagai kesalahan imigresen lainnya. Memang sih tidak disebutkan berapa orang yang ditangkap, karena sampai sekarang ya mungkin masih dalam proses pemeriksaan ya. Ya bayangin aja gimana sih ada ribuan orang, lama lah pasti meriksanya. Tapi pada intinya operasi besar-besaran seperti ini harus menjadi titik tumpuan perhatian kita. Kita sebagai warga asing yang ada di Malaysia ini. Tentunya tidak ada satu negara pun di dunia ini yang nyaman dan akan diam saja kalau negaranya itu kebanjiran warga asing. Entah itu yang legal, punya izin kerja, ataupun yang ilegal. Kalau yang pekerja resmi, punya permit, tentu
aman-aman aja. Tapi yang ilegal ini sebaiknya, mumpung ada program rekalibrasi atau juga program repatriasi migran ini, sebaiknya tinggalkan saja Malaysia. Karena sekarang dengan mudahnya orang-orang ini mudah sekali memviral-viralkan suatu kejadian. Mereka tinggal ngerekam video, ditaruh di TikTok, di tag pihak-pihak mana yang ingin mereka laporkan. Semakin mudah juga jadinya pihak penguat kuasa untuk bisa mendeteksi di mana tempat-tempat untuk mereka datangi. Oke, sekian mengenai hal ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.